Baik, selamat datang Wakil Ketua Bidang Bina Muda Polda Jawa Tengah, Kakak Dr. Andes Hernawa Budi Luhur, SKMSI. Selamat datang kakak-kakak andalan Polda Daerah Jawa Tengah, kakak-kakak pendamping kegiatan Kak Andu dan Kak Waskito, serta peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan Polda Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul secara daring atau online di kegiatan upacara penutupan kewirausahaan tahun 2020. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita dengarkan bersama dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Udah salam. Dilanjutkan Satya Dharma Prabowo. Satya
Disilahkan duduk kembali. Menuju acara yang berikutnya, laporan Ketua Sangga Kerja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Kak Lauza Murus SPD selaku Ketua Sangga Kerja Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Kepada Kak Lauza, dipersilahkan. Laporan Ketua Sangga Kerja Pelatihan Kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah yang diwakili oleh Kakak Hirnowo Budi Luhur selaku Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang saya hormati kakak-kakak andalan Kuartir Daerah Jawa Tengah selaku pendamping kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah, serta seluruh peserta dan sangga kerja kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah yang saya banggakan. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, utamanya dalam kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan upacara penutupan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat kurang suatu apapun. Kakak-kakak yang saya hormati serta tamu undangan yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kakak-kakak yang telah mensukseskan bersama kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Kakak-kakak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sampai dengan 31 Agustus. Pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah merupakan kegiatan anggota pramuka dan anggota pramuka penegak dan pramuka pandega Jawa Tengah untuk mengasah pengetahuan serta keterampilan dalam berwirausaha. Sebagai bekal untuk pramuka penegak dan pramuka pandega Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya dan juga menyesuaikan perkembangan ilmu teknologi. Adapun kami laporkan jumlah partisipan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah berjumlah 64 peserta dari peruntusan 33 kuartir cabang yang berada di wilayah Kuartir Daerah Jawa Tengah. Selanjutnya kami sampaikan hasil-hasil pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah. Yang pertama, capaian kurikulum. Peserta pelatihan kewirausahaan telah melalui 40 jam pelajaran sebagaimana yang disiapkan dalam kurikulum pelatihan. Meliputi 21 jam pelajaran penguatan, 5 jam orientasi, 10 jam penerapan, dan 4 jam pengukuhan. Yang kedua, kelulusan peserta. Adapun peserta yang lulus tanpa syarat berjumlah 34 peserta, lulus bersyarat berjumlah 17 peserta, dan 14 peserta masih dalam pertimbangan penugasan. Adapun akan kami sampaikan lampiran kelulusan peserta secara bersurat kepada kuartir cabang masing-masing sejumlah 33 kuartir cabang di wilayah Kuartir Daerah Jawa Tengah. Kemudian kami mohon kepada yang terhormat Kakak Hirnowo Budi Luhur, Wakil Ketua Bina Muda Kuartir Daerah Jawa Tengah, selaku pembina upacara berkenan menutup kegiatan secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kakak, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pramuka. Semarang, 31 Agustus tahun 2020, Ketua Sangga Kerja Lauza Murus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lauza atas penyampaian laporannya. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati, memasuki acara yang berikutnya adalah amanah dari pembina upacara
Sekaligus mohon berkenan Kakak Hermawan Budi Luhur untuk dapat menutup kegiatan pelatihan kewirausahaan Partai Daerah Jawa Tengah tahun 2020 ini secara resmi. Kepada Kak Dr. Andes Hermawan Budi Luhur SHMSI, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam pramuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama di dalam rangka penutupan upacara kursus kewirausahaan Dewan Kerja Daerah Partai Daerah Jawa Tengah. Sebelumnya saya ingin sapa dulu teman-teman saya yang ada di grup ini, di media ini. Yang pertama, tadi saya melihat ada Kak Giono, selamat sore Kak Giono. Ada Kak Ati, selamat sore Kak Ati. Ada Kak Endang, selamat sore Kak Endang. Ada juga Kak Tuti, selamat sore. Dan juga pendamping setia, kakak-kakak sekalian, Kak Waskito dan Kak Anur, juga selamat sore. Matur nuwun, sudah berkenan mendampingi adik-adik selama pelatihan, dan juga kakak-kakak yang lain yang tadi saya screen mungkin belum sempat kesebut ya. Oh, ada Kak Imron. Selamat sore Kak Imron. Alhamdulillah. Oke, kalau Kak Tuti sudah tak sebut tadi. Jadi selamat sore juga. Oke. Dan kakak-kakak semuanya, matur nuwun semuanya, kita bisa bertemu walaupun di dalam wahana kita, wahana daring kita. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa persaudaraan kita, apapun jalannya tetap kita lakukan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, kami atas nama Kuada sekali lagi mengucapkan terima kasih bahwa adik-adik sudah berusaha sepenuh hati mengikuti kegiatan kursus kewirausahaan ini. Dari 35 cabang tadi dilaporkan, kalau saya tidak salah dengar, ada 33 kuarcap yang mengikuti dengan peserta sejumlah 64. Ini sebuah hal yang membanggakan kita, walaupun tadi juga dilaporkan bahwa dari 64 peserta tadi, ada 34 peserta yang dinyatakan lulus, 17 peserta masih bersyarat, dan 14 masih dalam pertimbangan. Saya kira ini sebuah dinamika yang luar biasa, artinya memang di dalam kita melakukan pelatihan, pasti ada ketidaksinkronan atau kekurangsesuaian atau ketidakpasan atau tidak match-nya waktu teman-teman sekalian dengan pelaksanaannya. Sehingga mungkin dari kita ada banyak dari teman-teman adik-adik semuanya yang tidak bisa full ikut, atau memang mood-nya, niatnya untuk jadi wirausaha belum sepenuhnya, belum gelondong gitu. Karena kalau kita bicara kewirausahaan, kata Kak Nur, niatnya harus yang pertama. Ketika niatnya belum utuh, belum gilik, belum gelondong, memang agak susah untuk memulai sebuah usaha. Oleh karena itu, kepada adik-adik yang masih bersyarat maupun yang masih di dalam pertimbangan, saya kira ini adalah momentum untuk kita bercermin. Kira-kira memang pas nggak sih panggilan hati saya ke sana sebagai scout entrepreneur? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, scout entrepreneur itu berawal dari dirinya, bukan dari luar. Jadi bagaimana Kak Imron memulai upaya untuk menanam ketela misalnya, yang di kebunnya, itu juga bagian yang dilakukan dengan sepenuh hati dari dalam, dari hal yang kecil ini. Ketika Kak Imron sudah bisa mengolah ketelanya nanti menjadi produk-produk UMKM yang bisa dipasarkan, itu adalah bagian dari upaya Kak Imron mencoba memasuki dunia dunia kewirausahaan ini, atau entrepreneur. Saya kira ini hal yang memang harus dibiasakan, dibina sejak awal.
Karena ketika sesuatu itu tidak ada pengusaha yang langsung tiba-tiba kaya, pasti sesuatunya dimulai dari yang kecil. Memang banyak orang yang punya modal, tetapi di dalam dunia yang sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang punya modal tidak bisa melakukan upayanya. Kalah dengan mereka-mereka yang memang kreatif, inovatif, dan punya daya juang tinggi untuk mengembangkan entrepreneur ini. Contohnya sudah banyak kakak-kakak dan adik-adik semuanya, bahwa pengusaha angkutan misalnya, dia tidak harus punya armada sendiri, cukup dengan punya aplikasi, ternyata dia bisa menggerakkan seluruh pemodal yang ada. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu adik-adik kembangkan, adik-adik dorong. Yang penting adalah bagaimana membangun mental kewirausahaan. Mental kewirausahaan ini adalah mental yang satu, pantang menyerah. Nah ini yang harus adik-adik tanamkan, pantang menyerah ini. Jadi tidak ada yang sekali berusaha langsung berhasil. Pasti butuh upaya-upaya yang serius melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga kalaupun sekali masih gagal, saya kira masih bisa ditingkatkan. Jadi jangan takut gagal, jangan menyerah, dan terus berinovasi. Ini bagian-bagian penting, sikap mental dasar yang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan. Yang kedua adalah mental jujur. Nah, sikap jujur ini juga penting, sangat penting. Jadi di samping tidak pernah menyerah, yang kedua adalah jujur. Karena tidak ada wirausahawan yang berhasil kalau dia tidak jujur. Jujur pada dirinya, jujur pada pelanggannya, jujur pada karyawannya, jujur pada produknya. Jadi kejujuran ini menjadi penting untuk adik-adik memulai sebuah usaha. Kalaupun ada pengusaha yang tidak jujur berhasil, saya kira itu tidak akan langgeng. Tetapi pengusaha yang langgeng berhasil adalah pengusaha yang jujur. Saya kira ini menjadi hal yang saya tekankan kepada adik-adik sekalian untuk memulai. Kemudian beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan pada adik-adik, saya kira dari materi yang sudah ada, selama pelatihan tidak berhenti sampai di sini. Justru ini awal untuk adik-adik memulai. Awal untuk adik-adik melakukan upaya. Oleh karena itu saya titip pada kakak-kakak di kuartir cabang maupun kakak-kakak di yang berkecimpung dengan dunia penegak pandega, dalam hal ini adik-adik DKC, untuk bisa membimbing, membina, mengarahkan adik-adik para peserta yang sudah mengikuti kursus kewirausahaan ini untuk bisa didorong mewujudkan apa yang diimpikan, ya, mewujudkan apa yang diimpikan. Oleh karena itu termasuk juga membangun jejaring. Nah, ini yang penting juga yang ingin saya sampaikan di dalam era sekarang ini, bagaimana adik-adik bisa berhasil kalau tidak punya jejaring. Sehingga bagaimanapun juga perluas jejaring. Jejaring itu tidak hanya yang ada di dalam gerakan pramuka, tapi coba buka hubungan dengan teman-teman yang lain. Kemarin ketika kita membuka pelatihan juga sudah ada narasumber kita dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah. Artinya itu adalah upaya kita untuk membangun dan mengembangkan jejaring dengan teman-teman juga di kabupaten kota yang ada di wilayah adik-adik sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi juga kembangkan jejaring dengan stakeholder yang ada di wilayah masing-masing. Saya kira itu kakak-kakak sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah yang sudah bersama-sama dengan kuartir daerah mewujudkan kegiatan ini, kemudian juga kepada para narasumber yang juga sudah memberikan ilmunya yang kepada adik-adik dengan tulus ikhlas, dan juga kepada Dewan Kerja Daerah adik-adik yang merupakan panitia yang sudah bekerja luar biasa sehingga di dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini tetap berjalan dengan baik. Juga teman-teman saya, rekan-rekan saya, kakak-kakak andalan, khususnya yang di Bina Muda, juga matur nuwun supportnya dan mendampingi kegiatan adik-adik selama ini walaupun dari jauh, tapi saya percaya bahwa kakak-kakak semuanya ikut serta mendampingi di sana. Dan oleh karena itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Waskito maupun Kak Nur yang juga sudah memberikan
sentuhan praktek, termasuk praktek, karena dua beliau ini adalah pelaku usaha langsung yang saya yakin ilmunya bisa langsung diterapkan. Memang kalau saya lihat kemarin adik-adik kita masih agak jauh ya, kalau saya lihat beberapa kali pertemuan, saya ikuti memang masih agak jauh. Memang perlu didorong, perlu didampingi. Oleh karena itu butuh coaching sebenarnya. Jadi kalau kita bicara KWU, mestinya tidak hanya pelatihan, tapi ada coaching. Coaching klinik, jadi setiap saat ada pendampingan kepada adik-adik ini. Oleh karena itu kepada adik-adik, mungkin sehabis ini ada rencana tindak lanjut, semacam coaching klinik bagi adik-adik peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Itu Kak Nur, jadi mungkin bisa jadi materi tambahan untuk tetap mendampingi, maksud kami dengan sukarela mendampingi, memberikan coaching klinik kepada adik-adik, karena saya yakin hambatannya pasti besar, bicara produksi, bicara pemasaran, bicara jejaring, bicara modal, pasti akan banyak sekali hambatan-hambatan di sana. Saya kira itu, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka KWU ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, terima kasih Kak Nowo sudah menyampaikan amanatnya. Semoga apa yang sudah Kakak sampaikan dapat diimplementasikan dengan baik oleh peserta, panitia, sangga kerja, maupun seluruh pihak yang terlibat di dalam acara ini. Dan terima kasih juga Kakak sudah berkenan menutup kegiatan ini secara resmi. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lagu Syukur. Kakak beserta tamu undangan sekalian, berikut adalah rangkaian acara penutupan Kewirausahaan Kuarti Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Kemudian sebelum kita akhiri acara penutupan kali ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang sudah kita pelajari, sudah kita dapat, sudah kita sharing bersama, dapat menjadi bekal untuk kita menuju masa depan, menuju hari-hari yang lebih baik untuk membangun usaha yang sudah kita rencanakan di awal kegiatan ini. Doa akan dipandu oleh Kak Dwi Isnawati. Kepada Kak Dwi Isnawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini akan saya bacakan dengan syariat Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amai wa yukafiru mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan semesta alam, alhamdulillah puji syukur kami haturkan atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kami semua.
Sehingga pada hari ini, kami, para anggota Gerakan Pramuka, Kuartir Daerah Jawa Tengah, dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Ya Allah, ya Rob, kami menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu, Tuhan pemilik arsy yang maha agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada hari ini, kami berada di tempat ini untuk menuntut ilmu dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, sehingga apa yang kami peroleh dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kami tularkan kepada rekan-rekan kami di kuartir cabang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah kami yang akan memacu dan mendukung kemajuan Gerakan Pramuka, khususnya Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah dalam bidang kewirausahaan untuk memajukan perekonomian pada umumnya, serta sebagai langkah awal dalam menjalankan kegiatan pelatihan kewirausahaan yang sudah terlaksana pada tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2020. Ya Allah, Tuhan yang pengasih, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang mau bertaubat, serta jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru kami, dan dosa para pendahulu kami yang beriman, khususnya pendahulu dalam Gerakan Pramuka. Sungguh, tiada kesalahan kecuali dari kami, hamba-Mu, dan tiada kebenaran yang hak selain dari-Mu. Maka dari itu ya Allah ya Ghafar, hanya kepadamu kami memohon ampunan dan pertolongan-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isna sudah memandu doa di upacara penutupan kali ini. Mohon izin Kak Enowo, Kak Anung, Kak Waskito, dan kakak-kakak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Baik, untuk ada 2 slide di sini. Yang pertama, baik ketika bisa memposisikan diri masing-masing ketika saya hitung 1, 2, 3, kakak bisa berikan senyumnya yang mengembang. Baik, Kak Abdul siap untuk capture-nya, Kak? Siap. Oke, baik. Saya pandu untuk hitungannya. Siap ya kakak ya, bisa senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian untuk slide yang kedua, bisa disiapkan posisinya kakak-kakak. Oke, siap Kak Ardo ya, untuk slide kedua ya. Siap. Oke, saya hitung. Siap kakak senyumnya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih kakak. Alhamdulillah upacara penutupan berjalan dengan hikmat dan lancar. Demikian serangkaian acara penutupan kegiatan pelatihan kewirausahaan pada siang hari ini. Apabila dalam memandu acara ada tutur kata, ada banyak kekurangan yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin Kak Enowo dan kakak-kakak yang lainnya, kakak pendamping, jika ada agenda yang lain dapat berkenan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Namun jika memang masih ingin bergabung, dipersilahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sip.
Waalaikumsalam. Udah ya? Karso mana ini Kar? Apa? Udah penutupan aja ya? Cepet banget sih. Semua ada lagi waktu. Siapa yang kondisi? Iya man, ini. Iya man. Salam buat kakak ketua di RC. Halo Dek Vita. Ganteng-ganteng ya kalau pakai seragam. Alhamdulillah. Tegar mana Tegar? Siap. Wah ini. Leh, nganggo iklan. Keren loh background-nya. Ini mohon izin Kak, ini background baru ruangan kita Kak. Luar biasa. Baru ada renovasi sedikit buat ruangan kita. Coba tak spotlight dulu. Iklan. Oh keren. Punten. Oh punten itu pun 10 loh. Punten. Pun 10 punten. Iya. Amer seluruh. Mas Faisal. Oh iklan. Luar biasa. Ini teknologi marketing yang paling kekinian. Akun Instagram yang gambar Kakak. Oh siap. Langsung DM itu. Tahu aja ya mau tak spotlight ya, kamu pinter kamu. Keren. Gratis ya berarti itu ya, endorse ya. Yang lainnya bisa dicontoh loh itu. Teknik marketing kayak gitu. Oh iya ya, yang mau iklan produknya. Yang mau iklan produknya boleh. Ya orang kayak kowe. Purworejo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas, keling aku pernah Mas. Terus Dia ini temen LPK loh. LPK 2017 astagfirullah. Terus main LPK 2020 wae. Siap-siap Mas, siap-siap. Oh iya ya, ulan ngarep LPK ya? Iya. Bulan Mas. wis, ngono tok. Ora seru kalian. Pakaman nggih. Asugi sehat. LPK gimana jadwalnya, Rik? Aman. Nanti kan dalam pertengahan September. Siap. Gak enak tadi masih ada Kak Sugiono ternyata. Langsung saya remove. Udah ini udah selesai loh. KWU-nya kalian gitu doang. Mentang-mentang punya grup WA ya, aku nggak di-invite. Fine.
Oke. Iya tuh. Kayaknya kayak gitu tuh, Pak Yang. Perasaan aku cukup punya andil dengan kegiatan KWU, tapi kalian melupakan saya. Mesake ya, Kak. Tuh. Bapak, sebenarnya aku ora iklan. Dengan terlupakan ya, Kak. Oh, ternyata saya di record. Maaf.